Karomah-karomah yang modal begini ini banyak, Pak. Jadi artinya apa? Ini tadi kisah tadi dikutip dari buku Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi, biografi dan warisan kemuliaan karya Mal'an Abdullah. Penerbitnya PT Elex Media Komputida Kompas Gramedia 2014. Ini bermula dari penelitian Manaqib Abdus Somad Faid Al-Ihsani, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah. Jadi ini penelitian. Jadi artinya apa? Dalam literatur model begini, orang-orang yang soleh itu, ahli zikir itu, ahli tarekat ini yang memimpin perang perjuangan. Karena itu Indonesia kalau dikonsultasikan dengan ahli perang atau jenderal manapun di dunia, itu tidak mungkin bambu runcing bisa mengalahkan persenjataan modern, meriam dan juga senjata senjata tembak. Nggak mungkin bisa. Cuma karena dipimpin oleh kiai, oleh ahli tarekat, banyak granat, banyak meriam yang kemudian ketika dimuntahkan itu tidak mengena kepada para santri-santri Hizbullah itu. Ini Indonesia. Dan ini tidak difahami oleh orang-orang mereka yang non-muslim. Jadi muslim itu punya hal yang model begini. Itu tadi seperti dalam kisah Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi yang melawan perompak di tengah lautan. Padahal pasukan sultan itu tidak berani karena mereka itu bersenjata modern. Tapi dengan nasihat Syekh Palimbangi, Abdus Somad Al-Palimbangi ini lawan, kemudian mereka meledak sendiri. Kan ini namanya biiznillah. Ini yang disebut waliullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini banyak. Seperti di Kalimantan ada Syekh Arsad Al-Banjari. Ini pejuang. Termasuk salah satu pejuang yang menggelorakan untuk berkaitan dengan ketidakadilan. Jadi Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini wafat tahun 1812 Masehi. Dia lahir di Kampung Lok Gabang. Ayahnya bernama Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi. Ini dari India. Ibunya bernama Aminah. Beliau di Mekah belajar 30 tahun. 30 tahun mukim di Mekah, dia berhaji 25 kali. Banyak guru beliau, namun bidang tasawufnya dia belajar dengan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Ini di Betawi ini banyak manaqib Saman. Karena ini seguru dengan gurunya Syekh Arsad Al-Banjari. Jadi di Betawi ini banyak juga manaqib Syekh Saman. Nah, sehingga kemudian Muhammad Arsad Al-Banjari ini diangkatlah menjadi Khalifah Saman Al-Madani di Kalimantan dan sekaligus di Indonesia. Karimah beliau itu banyak. Sedikit yang saya sampaikan di sini, ketika beliau pulang dari Mekah ke Indonesia, dia mampir ke Betawi. Dulu namanya Betawi, kalau sekarang Jakarta. Dulu Betawi, sekarang Jakarta. Ketika dia itu singgah di Jakarta, itu singgahnya di daerah Jembatan 5. Karena Jembatan 5 itu dulu wilayah orang-orang alimnya banyak. Nah, dia melihat kiblat masjid di Jembatan 5 itu kurang pas. Dia betulkan. Ini banyak kisah yang membetulkan kiblat itu. Ada yang lewat lengan jubahnya, ada yang lewat segala macamnya. Memang Allah berikan kemampuan yang begitu. Nah, beliau ini adalah orang yang pertama mendirikan lembaga peradilan agama di tubuh kerajaan di Nusantara. Nah, jadi lembaga peradilan agama
Jadi di negara lain seperti model kami Amerika dan lain-lain itu nggak ada yang namanya pengadilan agama, itu nggak ada. Yang ada hanya di Indonesia dan daerah-daerah yang banyak mayoritas muslimnya. Ini beliau adalah pelopornya. Nah, karena beliau itu menjadi mufti kerajaan Islam di Banjar. Menjadi mufti itu artinya pemberi fatwa. Nah, kalau di Indonesia kan pemberi fatwa sekarang Majelis Ulama Indonesia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, selain Syekh Arsyad, di Martapura itu yang mengemban dan kemudian mendikirkan kitab Dalail Khairat itu namanya Guru Sekumpul. Ini kalau di Al-Muhajirin ada yang bertetanggaan dengan Guru Sekumpul. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sering disebut dengan Guru Sekumpul. Beliau wafat tahun 2005, puluhan ribu orang yang mengantar. Nah, kita lihat siapa Guru Sekumpul itu. Guru Sekumpul itu berijazah kitab Dalail Khairat dari Syekh Seman Mulia, dari Sayyid Ahmad, dari Sayyid Abbas Ridwan, dari Sayyid Muhammad Al-Madani, dari Ali bin Yusuf Al-Madani, dan seterusnya hingga penulis kitab Dalail Syekh Jazuli Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dan pembacaan kitab Dalail Khairat itu dibaca rutin di majelis kumpul oleh jamaahnya hingga sekarang. Jadi kalau yang dari wilayah Martapura atau dari Kalimantan pasti insya Allah sangat kenal. Nah, sekarang kita ke Jawa. Sebenarnya di Jawa banyak banget, cuma mungkin ada satu kali nanti saya lihat. Di Jawa, di Pulau Jawa, pembacaan kitab Dalail Khairat itu ada salah satunya diamalkan oleh para santri dan pengikut tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, Sadiliyah dan juga Satariyah. Jadi di Pulau Jawa itu santri-santri tarekat Qadiriyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Sadiliyah, ada tarekat Satariyah. Kitab Dalail ini adalah satu kitab yang populer di kalangan tarekat-tarekat itu. Contohnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas di Empang, Bogor. Wafat tahun 1932 Masehi. Beliau itu datang dari negerinya ke Pulau Jawa itu tahun 1886. Beliau mengamalkan dan mengajarkan kitab Dalail hingga wafatnya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Rata-rata sanad dari kitab Dalail itu akan bertemu jalurnya ke Syekh Muhammad Mahfud At-Termasi. Ini ada orang Termas di sini. Termas, Kecamatan Argosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini Syekh Mahfud ini salah satu orang Indonesia yang menjadi ulama internasional. Ada 5. Syekh Nawawi termasuk Syekh Mahfud dan ada 3 lainnya. Ini beliau itu mendapat ijazah dari Muhammad bin Ahmad Ridwan Al-Madani, dari Said Muhammad bin Al-Madgori, terus dari Al-Qutb Abdullah Al-Ghazali Al-Makisi, Al-Marakisi. Ini tempat dimakamkannya Syekh Jazuli, dari Abdul Aziz At-Tabba, dan dari penyusun kitab Jazuli yang wafat tahun 870 Masehi. Bayangkan kalau 870, kalau sekarang 2002 berapa tahun? Lebih dari 1200 tahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita masuk ke Tasik Malaya. Ada tokoh sufi yang masyhur. Namanya Abah Ano. Ini orang-orang Sunda paling pasti rata-rata insya Allah sudah ke sana. Abah Anom itu bernama Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau wafat itu baru tahun 2011 baru wafat. Beliau adalah sang mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Pesantren Suralaya mengajarkan kitab Dalail Khairat dari jalur sanadnya
dari Syekh Ahmad Satib Al-Konturi yang wafat tahun 1946 dalam buku Napaktilas Masyayikh karya Solehuddin, diterbitkan oleh Zamzam tahun 2017. Pesantren Suralaya itu berdiri tahun 1905. Jadi jauh sebelum negeri Indonesia merdeka, pesantren Suralaya sudah berdiri. Pesantren Suralaya berdiri, pendirinya adalah Abah Sepuh. Abah Sepuh itu adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Kalau di sini sudah ada yang ditalkin, ini pasti termasuk yang dikirimi Fatihah. Wafat tahun 1956 dalam usia 120 tahun. Ini ayahnya Abah Anom. Namanya sebutannya Abah Sepuh. Pesantren ini menjadi pusat gabungan dua tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah. Jadi tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah itu digabung. Yang menggabungkan dua tarekat ini adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas bin Abdul Ghaffar. Sambas itu mana itu? Kalimantan. Jadi wafat tahun 1878. Beliau ini yang berjasa. Jadi nanti zikirnya itu ada zikir zahar, ada zikir khafi. Nah, ini karena ini dua tarekat ini. Riwayat pendidikan. Nah, ini kalau kita ngaji bersanad modelnya begini. Riwayat pendidikan Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad itu waktu kecil dia suka ziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Abdul Muhyi. Hanya di sini sudah banyak yang sana. Kalau yang dari daerah Sunda sudah rata-rata Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, insya Allah sudah pada ke sana. Ziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi, wafat tahun 1730 Masehi di Pamijahan. Itu Pamijahan di sini letaknya itu 50 km sebelah selatan kota Tasik. Tepatnya itu di Safarwadi, Pamijahan, Karangnunggal, Tasikmalaya. Abah Sepuh ini pertama mesantrennya di pesantren Sukamiskin Bandung. Jadi Bandung ini kota tapi pesantren. Pesantren di situ belajar fikih, nahwu, shorof. Fikih, nahwu, shorof dan kitab-kitab yang lain. Dari Sukamiskin Bandung lalu kemudian melanjutkan ke pesantren Demangan Bangkalan Madura, yaitu Syekh yang diasuh oleh Syekhona Kiai Haji Khalil Muhammad Khalil Bangkalan. Nah, ini bayangkan, Mbak. Sebelum tahun 1905, masih 1800-an, beliau mesantren dari Sukamiskin Bandung ke Bangkalan Madura. Kira-kira sudah ada bis belum? Belum ada. Orang merdeka aja baru ada 1, 2, 3 mobil. Nah, itu bayangkan dari Bandung, dari Tasik mesantren ke Bangkalan, ke tempatnya Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Ini jadi kalau orang sekarang mesantren gampang, Pak. Ada pesawat, ada bus, ada kereta. Dulu tahun 1800-an, Masya Allah. Nah, suatu hari beliau itu ketika beliau berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, tatkala tidur Abah Sepuh ini mimpi ada seorang syekh di Cirebon. Nah, ada syekh di Cirebon. Ini modelnya orang dulu begini, Pak. Karena dulu belum ada WA, belum ada koran, belum ada radio. Akhirnya kemudian dia pingin ketemu syekh yang di Cirebon itu, diantar oleh Ustadz Madraji. Nah, sowan ke pesantren namanya Pesantren Begong Kalisapu, Kota Cirebon.
Kali Sapu Kota Cirebon. Ini sufi ini, Pak. Abah Sepuh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad akhirnya menjadi murid Syekh Tolkhah. Nah, pesantren tadi itu Kiai Haji Tolkhah Kali Sapu Cirebon. Abah Sepuh pesantren 23 tahun di Kali Sapu Cirebon. Sehingga Syekh Tolkhah Kali Sapu Cirebon itu muridnya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Bayangkan, dari Cirebon berguru ke Kalimantan sebelum tahun 1900. Dialah tokoh yang menggabungkan Thariqat Naqsabandiyah dengan Thariqat Qadiriyah. Dan Ahmad Khotib Sambas ini wafat tahun 1935. Ini Syekh Tolkhah ini wafat 1935, dimakamkan dekat makam Sunan Gendeng. Apa yang ingin saya sampaikan di sini dikisahkan oleh Ajengan Gaos mengenai karomah Abah Anom. Ini karomah itu, jadi zikir itu bukan pingin kebal, bukan pingin kaya, bukan pingin penglaris, bukan. Nah, dalam ceramahnya Ajengan, ini Ajengan ya, Ajengan iya, orang Sunda sih. Ajengan Muhammad Abdul Gaus Saifullah Maslul, dikenal dengan Abah Gaus, wakil Talqin Surabaya. Beliau bercerita, ini di dalam murid-muridnya itu karomah Abah Anom. Jadi ada seorang pemuda itu kaya raya, pemuda kaya, ingin tobat, ingin berhenti dari melacur. Pemuda kaya, ahli melacur, tidak pernah seminggu itu tidak melacur, ingin berhenti melacur. Masya Allah. Ini belum lama ini, Pak. Maksudnya belum lama itu ya bangsa tahun 1950 atau 70-80-an ini. Akhirnya semudah itu datang ke kiai, ingin tobat, lalu diberi amalan riyadhah puasa. Kata kiai, kamu puasa, ini kasih amalan zikir, kamu rajin sholat wajib, rajin sholat sunnah, gitu loh. Ini datang ke kiai, kiai yang bukan thariqah ini. Semua sudah diamalkan, imannya kuat, namun iminnya nggak kuat. Imin tahu Pak Imin? Imin itu bocah cilik, Pak. Imannya kuat, bocah ciliknya nggak kuat. Dia tidak bisa diajak damai sehingga tetap saja melacur. Sudah ahli puasa, sudah ahli zikir, sudah pokoknya tetap aja melacur. Pindah kiai lagi, kasih amalan lagi, kasih zikir lagi, kasih ini, tetap saja melacur. Pindah kiai lagi, sudah beberapa kiai memberikan amalan, kiai saya ingin tobat supaya saya jangan melacur, kiai tetap saja melacur. Sedikit 5 menit lagi nih. Nah, suatu hari atas saran temennya, dia datang ke pesantren Surabaya. Singkat kisah, pemuda ini ditalkin. Talkin itu bahasa thariqat, bahasa kitanya dibaiat. Dibaiat itu maksudnya ya sebagai ijab kabul, dikasih zikir, dikasih wirid. Pemuda itu nanya, "Bah, gimana bah, kalau nanti kan yang sudah-sudah saya dengan kiai yang lain kan tetap saja melacur lagi, bah. Seperti dulu juga kami ijazah dengan kiai-kiai juga tetap aja bah melacur, bah." Kata Abah Anom, "Tidak apa-apa asal jangan di depan Abah." Gimana bah kalau nanti saya melacur lagi, bah? Abahnya bilang, "Tidak apa-apa asal jangan di depan Abah."
Seneng gitu orang. Nggak apa-apa. Dia pikir Abah Anum kan di Surabaya aja, di Tasik, dia di Jakarta. Wah, pasti Abah nggak tahu. Sebulan, 2 bulan dia iminnya kuat, Pak. Masuk bulan ketiga, hobi lama bersemi. Melihat pelacur sangat cantik, nggak kuat, Pak. Pelacurnya sangat cantik, ya, Pak. Karena orang mau tobat kan ketemunya yang lebih cantik lagi. Gak kuat. Dibukinglah hotel. Semua persiapan lengkap, oke. Ketika dia berdua di dalam kamar, tinggal lepas landas. Nah, ini di sini kisahnya. Saat dia berdua di kamar, terbayang wajah Abah Anom, sang mursyid seolah-olah ada di depannya. Terbayang seolah-olah ada di depannya. Lalu ingat kata-katanya, tidak apa-apa asal jangan di depan Abah. Abahnya muncul di situ. Pemuda tadi gemetar, gelisah. Kok bisa Abah tahu? Wah, ini di sini. Akhirnya gagal. Melacurnya gagal. Ini dasar memang pemuda ini hobi pelacur. Sudah gagal, seminggu kemudian janjian lagi dengan pelacur yang gagal tadi. Karena ketika dia lihat sudah montok, mulus, pokoknya wah, sudah maknyos begitu. Kembali booking hotel lagi, Pak. Booking hotel lagi, begitu janjian sampai di hotel. Ketika sudah berdua, persiapan sudah oke, tinggal melakukannya. Terbayang lagi wajah Abah seolah-olah ada di depannya dengan kata-katanya, tidak apa-apa asal jangan di depan Abah. Gagal lagi. Pemuda ini gemetar sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali begitu terus. Akhirnya pemuda ini tobat. Nggak berani lagi. Jadi ternyata mursyid, ternyata orang ahli fikih ini begini Pak karomahnya. Kiai berpuluh-puluh kiai tetap saja melacur. Tapi ini dengan kata-kata tidak apa-apa asal jangan di depan Abah. Begitu mau melacur muncul. Tiap kali mau melacur muncul. Inilah yang disebut karomah. Jadi kita pikir itu terserah Allah. Bagaimanapun. Ini nanti ada kajiannya dari sufi wanita yang namanya Al-Baquniyah. Jadi ada Robi'atul Adawiyah, ada nanti ini kenapa bisa begini? Insya Allah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Insya Allah. Mari kita tutup.